Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia hidup di dunia dan di akhirat hanya pada amal agama yang sempurna, sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat saat ini belum ada kemampuan mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka telah mampu mengamalkan agama secara sempurna, karena di dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia yang mendorong mereka untuk mengamalkan agama. Jikalau umat saat ini juga memiliki sifat sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka mereka pun akan mampu mengamalkan agama secara sempurna sebagaimana orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, telah mampu mengamalkan agama. Di antara sifat yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mereka mampu mengamalkan ini agama, yang pertama adalah mereka yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, mereka memiliki sifat sholat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, ilmu ma'az zikir dimiliki sahabat. Yang keempat, sifat yang mulia yang dimiliki sahabat adalah ikramul muslimin. Kemudian yang kelima, tashihun niyah, membetulkan atau meluruskan niat. Yang kelima adalah mereka memiliki semangat dakwah wa tabligh. Ini kemuliaan di antaranya yang dimiliki oleh para sahabat. Maka kalau kita juga mau menjadikan 6 sifat sahabat ini menjadi hakikat kehidupan kita, maka kita pelajari sifat-sifat sahabat itu. Apa yang kita mesti pelajari? Yang pertama adalah arti dari setiap sifat itu. Jadi artinya itu sifat apa? Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan kita belajar itu sifat. Kemudian yang ketiga, keuntungan apabila kita mempelajari itu sifat tadi. Kemudian yang keempat adalah cara mendapatkan hakikat sifat tersebut. Nah, inilah yang kita mau kaji, supaya betul-betul hakikatnya itu masuk ke dalam hati kita. Hakikat 6 sifat itu masuk ke dalam hati kita. Maka kita mulai satu persatu. Pagi ini kita akan mengawali dengan sifat yang pertama saja. Yang pertama, sifat tadi adalah sahabat senantiasa betul-betul meyakini tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini keyakinan yang dimiliki oleh sahabat.
La ilaha illallah artinya secara maknawi tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Kemudian maksudnya kita pelajari ini sifat, yaitu kita mau mengeluarkan keyakinan kepada gairullah, kepada selain Allah yang ada di dalam hati kita, dan memasukkan satu-satunya keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Atau kata para ulama, maksudnya belajar sifat la ilaha illallah ini adalah kita masukkan keyakinan kepada Allah semata-mata ke dalam hati kita, supaya keyakinan kepada makhluk itu keluar. Kemudian keuntungannya kita belajar sifat tersebut, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku utus seorang rasul pun, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka menyembahlah kalian kepadaku, kata Allah. Kemudian keuntungan yang kedua, mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati kemudian ia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia berhak atau dia wajib masuk surga. Kemudian keuntungan yang ketiga, man syahida Allah ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabal jannati sa'ah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia berhak masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara mendapatkan hakikat la ilaha illallah tadi, 3 caranya. Semua sifat yang dimiliki sahabat ini, cara mendapatkannya dengan 3 cara. Yang pertama, didakwakan itu sifat. Kemudian yang kedua, hari-hari kita latihan untuk mengamalkan itu sifat. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan atau ditanamkan dalam kehidupan kita itu tentang hakikat sifat-sifat tadi. Maka cara mendapatkan hakikat sifat la ilaha illallah ini, yang pertama, hari-hari kita dakwakan tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Khaliq, Allah Razik, Allah Malik. Dia menciptakan, dia yang memberikan rezeki, kemudian dia yang memelihara. Tidak usah takut kepada yang namanya rezeki, karena Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, hatta dia binatang melata sekalipun.
rezeki ini berbanding lurus dengan datangnya ajal. Kalau masih ada umur kita yang panjang, atau kalau masih ada rezeki kita, Allah Ta'ala akan masih panjangkan umur kita. Tapi sebaliknya, kalau rezeki kita ini sudah habis, maka tidak ada alasan kita untuk hidup lagi di atas dunia. Satu waktu, satu orang mengalami koma di sebuah rumah sakit. Maka berbulan-bulan dia koma, tidak sadar. Tiba-tiba satu hari dia sadar dari komanya tadi. Kemudian dia bisikkan ke telinga keluarganya yang menjaga dia, "Saya mau makan coto," katanya. Kemudian keluarganya gembira karena keluarganya tadi ini berbulan-bulan koma, tapi kemudian tiba-tiba dia minta coto. Para ahli keluarga pun segera mencari coto, kemudian memberikan kepada si sakit ini. Bahkan banyak, sampai 2 mangkok dia makan coto. Kemudian setelah selesai makan coto, tidak berselang lama, hanya beberapa hitungan jam saja, hitungan menit saja, kemudian tiba-tiba keadaannya kritis kembali, kemudian meninggal dunia. Apa maknanya, hadirin? Dia kemudian sadar dari komanya tadi, kemudian tiba-tiba dia minta coto. Setelah makan coto 2 mangkok, dia meninggal dunia. Kata para ulama kita, dia disadarkan dari komanya oleh Allah hanya untuk sekadar menjemput rezekinya yang masih tersisa. Setelah itu kemudian Allah Ta'ala cabut nyawanya karena rezekinya telah habis. Jadi rezeki ini berbanding lurus dengan ajal. Kalau rezeki kita sudah habis, maka ajal pun akan tiba. Jadi 2 perkara yang harus kita tanamkan dalam diri kita tentang akidah ini. Yang pertama, jangan khawatir kita punya rezeki akan tertukar, karena tidak akan tertukar kita punya rezeki. Jangan cemburu sama rezekinya orang. Rezeki kita tidak akan pernah diambil sama orang, apalagi tertukar saja tidak, apalagi mau diambil. Nah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, rezeki kita telah diatur, ditulis, ditentukan oleh Allah. Bahkan dalam kitab Muntakab Hadis itu dijelaskan, ketika satu orang laki-laki bersedekah kepada suaminya, istrinya, maka saya baca di pengetahuan umum itu, kalau satu orang laki-laki bersedekah, maka dia telah menyemprotkan 7 sampai 15 juta sel sperma ke dalam rahim wanita. Nah, di antara 7 sampai 15 juta sel sperma tadi, yang berhasil lolos masuk ke dalam rahim seorang wanita adalah 1 sel saja. Itulah yang menjadi presiden, itulah yang menjadi gubernur, yang menjadi pejabat, yang menjadi orang kaya, dan itu pula yang menjadi orang miskin 1 sel tadi. Jadi jangan lupa bahwa kita hidup di atas dunia ini merupakan bibit unggul yang telah mengalahkan jutaan sel sperma yang lain masuk lolos ke dalam rahimnya ibu kita. Bisa saja dulu bukan kita yang tembus masuk selnya, bisa saja sel lain yang tembus, tapi karena kita ini asraful mahlukat, semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah, berhasil mengalahkan sel-sel sperma yang lain. Jadi ketika sel sperma tadi lolos masuk ke dalam rahimnya wanita,
maka penjaga sel tadi yaitu malaikat berseru kepada Allah, ya Allah, sekarang ini sudah masuk, lolos, berhasil mengalahkan sel sperma yang lain, satu sel ke dalam rahimnya seorang wanita. Maka tentukan untuknya 4 perkara, kata malaikat. Maka sejak itu ditulis untuknya yang pertama tentang umurnya. Berapa lama dia hidup di atas dunia ini, itu sudah ditulis sejak sel sperma tadi masuk ke dalam rahimnya wanita. Kemudian yang kedua masalah rezekinya. Berapa kapling sawitnya ketika dia hidup di dunia, berapa banyak depositonya ketika hidup di dunia, hartanya, itu rezeki sudah ditulis oleh Allah sejak satu sel sperma lolos masuk ke dalam rahim seorang wanita. Yang ketiga adalah tentang jodohnya. Sudah ditulis oleh Allah dengan siapa dia menikah dan berapa jumlahnya, berapa kali dia menikah. Itu pun sudah ditulis sejak sel sperma masuk ke dalam rahim seorang wanita. Kemudian yang keempat adalah tentang takdir baik dan buruk. Selama dia hidup di dunia sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang mesti kita yakini. Rezeki, ajal, kemudian baik buruknya keadaan kita hidup di atas dunia ini, takdir kita mesti diyakini kebenarannya bahwa ini semuanya di remote control oleh Allah. Kita hanya sebagai pemain saja, sutradaranya bukan kita. Ini keyakinan. Hari-hari didakwakan. Kalau kita mau mendapatkan hakikat sifat ini, hari-hari kita sampaikan sama orang. Alhamdulillah, nah kita ini sekarang makan siang atau makan malam, ketahuilah nak bahwa semua makanan yang tersedia di depan kita ini semuanya berasal dari hasanah Allah. Kita cuma menjadi sebab saja datangnya itu hasanah. Kita cuma menjadi sebab saja bekerja di kantor, sebab saja punya sawit, sebab saja punya ladang pertanian yang lain, sebab saja kita jadi pengusaha yang sukses. Tapi hakikatnya wabis sama'i rizqukum, dan di langitlah rezeki kalian. Rezeki kita ini nak dari langit. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena semua yang kita rasakan ini, semua yang kita nikmati, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sama anak, dakwah sama istri, dakwah sama kawan-kawan, bahwa tidak ada yang mendatangkan sesuatu kecuali Allah. Jabatan, pangkat tinggi, harta banyak, semuanya dari Allah. Tidak ada alasan kita untuk sombong kepada Allah. Allah Ta'ala mau berikan, dikasih kita. Allah Ta'ala mau ambil, diambilnya. Qulillahumma malikal mulk tulti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Dia memberikan kemuliaan kepada orang yang dia kehendaki, dan dia mencabut kemuliaan itu atau memberikan kemuliaan itu kepada orang yang dikehendaki. Dia yang memberikan jabatan raja-raja, menjadikan satu orang menjadi raja. Dia Allah. Dan dia pun yang memberikan kehinaan, mencabut kerajaan dari orang-orang yang dikehendaki. Allah. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Itu semua dalam pengaturan Allah. Hari-hari kita bicarakan supaya masuk hakikat kebesaran Allah, keluar kebesaran diri. Aku, saya itu di sana. Kalau bukan saya tidak begini. Nah, ini kita mau keluarkan. Karena hakikat kebesaran Allah tidak bisa masuk ke dalam hati seorang hamba bila di dalam hati kita ini diisi oleh gairullah, diisi oleh kebesaran yang lain. Tidak bisa masuk.
Allah Ta'ala tidak mau masuk ke dalam hati seorang hamba. Hakikatnya ketika di dalam hati kita ini ada kebesaran makhluk, ada gairullah di dalamnya. Jadi syariat tetap kita buat, kerja untuk menjemput rezeki, karena memang perintah Allah, waja'alna nahara ma'asya, dan kami ciptakan siang untuk mencari penghidupan. Memang perintah Allah kita jemput rezeki-rezeki kita. Tapi yakin kepada syariat tadi adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana? Atau kadangkala keluar ungkapan, ya rezeki memang dari Allah, tapi ini merusak akidah kita. Allah Ta'ala kuasa memberikan kita punya rezeki dengan sebab, tanpa sebab, atau bertentangan dengan sebab. Banyak juga orang kerja tapi rezekinya tidak datang-datang sebagaimana harapannya. Banyak orang yang justru tidak kerja, secara dohir tidak ada sebab datangnya rezeki, tapi justru tiap hari dia tidak pernah tertinggal makan minum bersama dengan ahli keluarganya. Dan ada juga dinampakkan oleh Allah rezekinya sesuai dengan kerjanya, sehingga ada bahasa mengatakan hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi kalau kita usaha hasilnya datang katanya. Ini mesti diluruskan. Usaha ini adalah satu bagian daripada din, satu bagian daripada agama. Kalau kita usaha berarti kita telah melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau kita usaha kemudian hasilnya tidak sesuai dengan usaha kita, ini ujian dari Allah. Karena rezeki kita telah ditakar oleh Allah. Jadi tidak ada hubungannya antara usaha dengan hasil. Ini yang mesti diluruskan. Semoga Allah Ta'ala terima kita. Kemudian latihan hari-hari kita dakwah kepada anak istri. Yang terakhir setelah kita dakwah, latihan hari-hari dakwah, kemudian doa kepada Allah agar diberikan hakikat iman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.